Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini, seperti biasanya, kondisi dia seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Kita lihat terlebih dahulu. Siapa sih dia ini? Ya. Sekali lagi masuk ke dalam general reading. Jadi, pembacaan umum, energi banyak orang. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja resonate ya. Mungkin hanya beberapa persen juga keresonetannya. Dan bacaan kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi seseorang yang kalian pikirkan dengan energi kalian sendiri. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, mungkin memang ada pesan semesta yang ditujukan untuk kalian. Oke, kita lihat. Siapa sih dia? Seseorang yang kalian fokuskan. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share untuk channel YouTube saya. Yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim, Tarot dari Kota Malang. Oke. Kita lihat. Siapa sih dia? Dia ini bisa kalian masuk ke dalam hubungan yang sudah stabil, bisa pernikahan atau hubungan apapun. Yang jelas sebenarnya hubungannya stabil, hubungannya kuat ya. Kemudian di sini ada sosok temperance. Temperance ini lebih kepada orang-orang yang sederhana, segala sesuatunya selalu dipertimbangkan, atau orang yang suka harmonisasi atau penyeimbang, bisa sosok penyeimbang. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Lanjut, di sini ada Seven of Pentacles ya, oke. The Moon. Oke. Kalau memang kalian tidak terlibat dalam satu hubungan rumah tangga atau hubungan yang sudah sangat dalam, hubungan harmonis, di sini adalah kalian sebenarnya berangan-angan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dengan orang ini ya. Kemudian tapi masih mempertimbangkan ada banyak perbedaan di antara kalian. Ada yang perbedaan status ekonomi, status sosial atau status apapun ya di sini. Pendidikan juga mungkin. Dan di sini sedang berusaha untuk mengharmonisasikan hal tersebut, perbedaan-perbedaan tersebut ya. Di sini juga masih bingung soal antara take and give-nya itu, sharing-nya itu masih belum mendapatkan satu keseimbangan ya. Bisa dikatakan di sini ada yang namanya mungkin pernah ada salah ya, entah dia entah kalian, dan di sini masih pada proses untuk pengampunan atau memaafkan ya. Ada juga masalah-masalah yang sifatnya lebih kepada toleransi. Di sini masih menunggu waktu ya, menunggu waktu. Karena ya, menunggu waktu atau menunggu bagaimana perkembangan dari hubungan ini. Karena di sini juga ada the Fool ya. The Fool ini adalah sosok ya, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan, di mana sosok ini adalah sosok-sosok yang bisa dibilang gegabah ya, eksentrik juga bisa. Orang-orang yang ceroboh ya, bisa juga dibilang tidak dewasa, tapi orangnya pede ya. Karena orang ini bukan bodoh ya, tapi lebih kepada orang yang tidak banyak ini loh, delujur. Delujur itu apa ya? Ya udah ngalir aja, jalan aja ya. Kurang mempertimbangkan segala sesuatu, resiko atau apapun ya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Kalau sosoknya cuman begini aja ya, coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Di sini kalau bottom of the deck-nya di sini ada the Hermit.
Mungkin seseorang ini sedang menarik diri. Oke, ada sosok emperor, ada sosok. Oke, di sini salah satu lebih banyak memberi ya, saya lihat dari kartunya. Dan kemudian ada salah satu pihak yang terlalu banyak sakit hati dengan kemanipulasian seseorang. Ya, emperor ini kaisar ya teman-teman, pemimpin. Jadi lebih banyak kontrol ya. Mungkin hubungan kalian banyak terkontrol oleh orang ini atau kalian yang mengontrol ya. Dimana akhirnya ada yang menarik diri ya. Menarik diri, mengevaluasi dan lebih banyak mengkaji ulang atau mempelajari hubungan di antara kalian ini. Oke, kalau saya lihat sekilas berarti pada intinya adalah sebenarnya tujuannya baik ya. Ada satu harapan, impian ya. Juga yang sifatnya itu ada halunya juga ya. Ada juga mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan terkait dengan hubungan ini supaya hubungannya menjadi semakin punya arti, semakin stabil ya. Arahnya memang ke sana. Tapi di sini masih pada tahap ragu-ragu. Sebenarnya bukan ragu-ragu ya, lebih kepada mempertimbangkan ulang dan saling menyeimbangkan, mencari titik tengah di antara kalian ya. Kemudian di sini masih menunggu hasilnya ya. Dan di sini entah kalian atau orang yang kalian fokuskan itu sebenarnya agak gegabah ya dalam hubungan ini, belum tahu banyak sebenarnya satu sama lain ya. Seperti itu. Dan mungkin ada kejadian-kejadian yang mengagetkan. Oh, ternyata sifatnya kok seperti ini ya. Kok ternyata seperti ini ya. Jadi mau melanjutkan itu maju mundur. Oke. Oke, sekarang di sini yang kita harus lebih tahu kenapa kalau masalahnya sih lebih pada ragu-ragu maju mundur. Emang sifat dia yang sebenarnya, ntar saya lihat lagi. Oh, manipulasi. Oh, banyak menyakiti. Take and give-nya tidak seimbang. Kemudian sering hilang-hilangan. Oh, itu yang menyebabkan kalian ragu-ragu. Oke, kalau begitu kita lihat ya. Kalau dia membingungkan seperti itu ya. Sebenarnya perasaan dia kepada kalian seperti apa sih? Yuk kita lihat ya. Perasaan dia kepada kalian itu seperti apa? Oke, perasaan dia kepada kalian seperti apa? Setelah ini kita lihat inisialnya ya. Kalau untuk zodiak ya. Zodiak lebih ke ini banyak ini. Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio ada, kemudian Capricorn, Virgo, Taurus ya, kemudian Leo, Aries, Sagittarius banyak ini. Ya, sama Capricorn, Virgo, Taurus. Temperance-nya ini lebih ke elemen api juga. Ya, tapi air juga ada, Cancer, Pisces, Scorpio. Yang banyak itu sword-nya ada Gemini, Libra, Aquarius cuman sedikit. Kemudian kalau banyak ini Leo, Aries, Sagittarius teman-teman. Tapi itu hanya zodiak secara sun saja ya, sun-nya saja. Moon, rising, Venus-nya tidak saya bacakan karena itu akan rumit. Toh saya juga tidak begitu memahami soal astrologi ya. Saya juga tidak baca ascendant, tidak baca planet, tidak baca house. Jadi hanya dari sun. Jadi belum tentu bisa cocok. Itu mungkin hanya energi yang ngikut saja. Setelah ini kita lihat inisial ya. Sebagai tambahan juga. Oke, kita lihat perasaan dia. Perasaan dia sih seperti ini. Jangkar ini ya. Oke, jangkar. Anchor. Dimana perasaan dia itu kalau kapal ada jangkarnya gimana sih ya. Perasaan dia sebenarnya melekat, tapi ada satu halangan ya. Kalau halangan kemudian ini, ya sekali lagi, saya tidak asal kemudian cinta segitiga, cinta bersegi-segi, perselingkuhan, bukan. Seperti saya bilang, ini bisa hubungan yang harmonis teman-teman ya. Hubungan aman dan stabil, harmonis, bisa dikatakan mungkin hubungan-hubungan yang sifatnya itu pernikahan ya, pernikahan yang bahagia, hubungan yang stabil. Ya,
Artinya ya, kalau dikaitkan dengan ini ya, perasaan dia yang saya katakan tadi, perasaan dia melekat ya, seperti ada jangkarnya. Kalau sama kalian, ya perasaan sama kalian itu ini tertambat kepada kalian. Tapi ada halangan, mountain ya. Mountain ini kartu halangan ya, hambatan, rintangan. Apalagi kalau mountain ya, mountain itu gunung ya. Kalau gunung, gunung itu kan gede ya. Kecuali kalau rintangannya itu portal gitu ya, masih bisa digergaji ya, digergaji masih bisa atau ditabrak. Tapi kalau gunung kan sangat besar dan sulit sekali, didaki sulit, ditabrak juga nggak bisa ya. Kalau dibom, waduh, ojo sing aneh-aneh po. Jadi ini rintangan yang sangat besar. Mungkin di dalam hubungan kalian bisa diartikan, dikaitkan dengan ini. Bisa jadi mungkin ada hambatan. Rintangannya adalah hubungan yang sudah stabil. Mungkin ada yang sudah menikah atau sudah punya hubungan stabil selain dengan kalian. Paham ya? Jadi saya ini nggak ngarang gitu loh. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Oke, di sini ada yang menunggu. Satu sisi ingin menunggu, ya, menunggu hasil setelah yang namanya tadi mungkin evaluasi, ya. Ini kartu pertapa teman-teman ya. Kartu pertapa di sini itu pertapa itu kan masuk di gua, ya, seperti itu ceritanya biasanya. Kemudian mengkaji ulang, ya. Kemudian mendekatkan diri pada Tuhan, ya, evaluasi, berdamai dengan diri sendiri, menahan diri ya. Karena di sini sifatnya akhirnya menunggu, tapi satu sisi pengen bebas ya. Fish itu kan ikan ya, ikan itu kan di air. Air itu kan sifatnya bebas aja, dia mau kemana aja. Nah, sebenarnya ini melekat, tapi juga ada keinginan untuk bebas, ada energi-energi menginginkan kebebasan ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia. Oke. Apalagi di sini sudah ini house, rumah, bisa rumah tangga ya. Bisa juga di sini mountain ya. Halangannya adalah rumah, mungkin sudah rumah tangga. Tapi kalau dikaitkan dengan the moon, kartu-kartu rahasia, kartu-kartu impian, naluri, insting, alam bawah sadar, mimpi ya, keinginan-keinginan, ilusi bisa. Ya, halu ya. Ada saya bilang tadi mungkin menginginkan hubungan ini menjadi lebih stabil, mungkin ingin menikah juga ya. Tapi halangannya kalau dibilang halangan ya, ini halangannya ada yang punya rumah tangga. Sekalipun kalau di sini ceritanya bukan rumah tangga ya. Halangannya bukan rumah tangga. Di sini memimpikan ini rumah ini ya, house itu adalah tempat yang nyaman. Bisa juga rumah tangga, bisa juga adalah satu tempat di mana kalau kita capek, kalau kita banyak masalah, tempat berlindung itu ini. Ya, bisa jadi kalian entah orang yang kalian fokuskan itu perasaannya apa? Nyaman, karena mungkin kalian itu sebagai tempat berlindung, tempat yang nyaman, tempat yang damai bagi dia. Oke, apalagi di sini ada the fox. Kalau di sini nggak ada the fox, mungkin kartu star, ya. Mungkin ini bisa diabaikan. Mungkin ceritanya bukan rumah tangga, ya. Tapi di sini ada fox. Fox itu curang, khianat, licik, ya. Oke. Ingin bebas. Kalau dikaitkan dengan rumah tangga, tentu saja mungkin ada hubungan-hubungan yang curang. Ya, bisa dengan kalian atau kalian bisa sesuaikan sendiri posisi kalian di mana. Yang jelas hubungan dengan orang ini ada kecurangan. Jadi perasaan dia curang di sini, curang. Curang ini bisa artinya mendua, ya kan? Licik, ya. Terus mencuri-curi, ya. Musang kan suka nyuri ayam, mengendap-endap di malam hari, kan seperti itu, ya. Oke. Jadi kalau dikaitkan dengan the fool ini, kartu-kartu tadi ceroboh, tidak memikirkan resiko, tidak mempertimbangkan resiko. Akhirnya ya udah. Jalan dalam satu hubungan, perasaannya memang perasaan kepada kalian memang ada kecurangan, tapi masa bodoh, nggak memikirkan resikonya, jalan saja lanjut, ya
seperti itu. Kalau dikatakan apakah ada perasaan cinta, perasaan harapan iya, berharap iya. Tapi kalau cinta yang kasih saya kira tidak, karena muncul kartu ini. Kecuali kartunya yang keluar adalah kartu heart. Nah, ini bisa dikatakan cinta ya. Kalau memang secara nyata kalian yang menjalani, dia memang menunjukkan sikap-sikap atau memperlakukan kalian dengan baik, ya memang mungkin cinta gitu. Ya, memang cinta. Ini hanya kartu, teman-teman. Ya, tidak harus selalu benar. Kalau kalian menganggap kartu itu, resonate, ini sakti ini pinter yang baca, bukan teman-teman. Semua tarot reader rata-rata hanya membaca energi lah, ya. Karena memang ilmunya untuk seperti itu, bukan untuk perdukunan yang seakan-akan memang benar gitu. Nggak ada yang benar, ya. Kemungkinan boleh lah kalau kita bilang kemungkinan, karena membacanya juga energi. Makanya kayak mendung ya tak berarti hujan, seperti itu loh, ya. Tapi bukan berarti kartu ini bisa boleh ngarang artinya. Maka dari itu saya selalu menjelaskan arti, ya, artinya dulu baru saya kaitkan dan saya jelaskan sedetail-detailnya. Kalau kalian yang tidak suka detail, maunya wes apa itu kan kamu yang tahu, si tarot reader yang tahu. Jadi ya tolong kasih tahu kita deh, nggak usah bertele-tele. Saya bukan yang seperti itu. Kalau kalian suka yang seperti itu, bukan di saya. Oke? Ini kok menceng kabeh. Oke. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi saya memang detail, bacanya lama. Kalau nggak suka pakai mikir, maunya yang nontonnya asik aja lah, yang langsung, tapi dibohongin wis nggak ngurus, aduh tuh. Mau dibohongin, mau yang tarot readernya ngarang, nggak peduli. Yang penting terhibur aja. Cari tarot reader yang enak gitu ya. Oke, silakan. Itu selera, itu pilihan. Monggo silakan. Tapi saya seperti ini, ya. Oke, jadi bijak-bijak ya dalam menyikapi kartu tarot. Oke, lanjut ya. Kalau memang dia perasaannya seperti ini, keinginan dia sebenarnya apa sih sama kalian? Dia mau membawa hubungan ini ke arah mana? Apakah dia ingin serius? Apakah dia hanya main-main, memanfaatkan atau apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Emang dia inginnya apa? Apakah dia serius dan tulus? Apakah dia, apa niat dan tujuan dia ya kepada kalian ya? Apa niat dan tujuan dia kepada kalian? Niat dan tujuan dia kepada kalian. Wow. Oke. Rupanya orang ini berubah ya. Ada perubahan di sini, ada transformasi. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Mulai frustasi dengan hubungan ini, ya. Jadi bikin overthinking. Karena apa? Di sini juga jadi menurunkan confidence, lack of confidence itu lebih kepada jadi bikin orang jadi nggak percaya gitu, nggak pede. Oke. Tujuan. Oke, mungkin kalau memang kalian, apalagi di sini ya, letaknya di sini. Tapi nanti saya bacakan kemungkinannya. Ada bisa beberapa skenario karena ini general, teman-teman. Ya, siapa yang bisa memastikan ini benar? Gak ono. Yang pasti itu hanya Tuhan. Ya, apalagi janjinya manusia, apalagi bacaannya tarot reader. Jadi jangan terlalu percaya. Waduh. Oke, gini teman-teman. Keinginan dia. Tujuan dia. Di sini ada yang frustasi, ada yang self sabotage, ada fear of or ego issues, jealousy. Ya, di sini ada mulai mungkin kalian ya
jadi nggak yakin sama hubungan ini. Bisa juga ini dia nggak yakin dia sama hubungan ini. Ya, atau mungkin di sini kalau kartunya Anchor, apa dengan kecerobohan dia menjalani hubungan ini, tapi ada sesuatu yang berubah. Di sini transformation, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, dan upheaval. Ya, di sini lebih kepada seseorang ini memang banyak yang tiba-tiba berubah. Bisa jadi karena ada orang lain di sini, third party, ya. Jadi tujuannya pun berubah, ya. Kemudian ada lagi di sini yang memang menganggap hubungan ini sudah nggak layak. Tujuannya sudah nggak seperti awal. Tapi dulu dia bilang kalau dia cinta sama saya, dan dia juga bilang jangan tinggalkan saya karena saya tidak bisa hidup tanpamu. Dia pernah bilang gitu Mbak Yuli gitu ya. Itulah ya. Kadang-kadang kita memegang janji seorang ya, dan kita berharap sepenuhnya akhirnya. Dengan itu loh, janji itu loh, makanya tajamnya lidah itu bisa menghancurkan banyak hal termasuk mental ya, termasuk perasaan seseorang, mematahkan perasaan orang, menghancurkan kehidupan seseorang ya. Di sini mungkin akhirnya dia tidak lagi memikirkan atau mungkin memegang atau bertujuan untuk mewujudkan janji-janjinya kepada kalian untuk menjaga satu hubungan yang stabil ya. Kalau di sini wedding ring ya, apa niat dan tujuan ya. Mungkin ada juga yang beberapa memang niatnya semula memang menikahi atau memang serius, tapi di sini nggak bisa teman-teman. Di sini mungkin ada yang menghadirkan orang ketiga ya, menghadirkan third party interference, atau mungkin di sini ada yang nakal lah seperti itu ya. Tidak lagi mempertahankan hubungan gitu. Tidak lagi bertujuan untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Kalau kalian sekarang yang skenario kedua, kalau memang kalian berada dalam hubungan rumah tangga, di sini ada wedding ring ya. Jadi apapun, walaupun dia menghadirkan orang ketiga di sini, third party ya, third party interference ya, menghadirkan orang ketiga, walaupun janjinya atau mungkin perasaannya, sikapnya berubah, ada transformation di sini ya, sudden change ya. Di sini yang dia inginkan adalah mempertahankan pernikahannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau lihat tarot itu juga dilihat posisinya, gambarnya, artinya, kemudian keterkaitan ceritanya, juga intuisinya. Jadi ya, kalau kalian suka yang begini ya, apakah dia akan menikahi saya? Oh, dia tidak akan menikahi. Kemudian kalian stres. Atau mungkin 3 bulan lagi apakah dia akan datang? Kapan dia datang? Oh, dia segera datang, cepet. Mungkin 2 hari lagi. Karena ojo rek ya, jangan dibiasakan seperti itu. Jadi biasakan kita itu mau membuka pikiran supaya otak juga bekerja, nalarnya juga bekerja, logikanya bekerja. Paling tidak prosesor ya, CPU-nya itu prosesornya kerja gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman ya, jangan suka yang instan-instan. Karena apa? Kalau orang yang suka gitu, rentan dibodohi. Kayak saya itu sering dibodohin tukang listrik karena saya nggak tahu listrik. Ya seperti itu. Dan saya memang nggak mau belajar. Nah itu, makanya orang nggak mau maju. Ya kalau dibohongin wajar lah. Ya. Oke, lanjut. Di sini, kalau memang dia tujuannya seperti ini, ya. Oh, kita lihat dulu yuk. Untuk merilekskan ya, apakah ada inisial dia, inisial kalian, walaupun ini hanya tambahan dan tidak terpengaruh dengan bacaannya. Kalau gitu nggak usah inisial, pakai inisial dong biar asik, biar asoy ya. Kita lihat inisial dia, inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama apapun. Wakeh lo ternyata.
Oke. Teman-teman, untuk yang di TikTok itu hanya cuplikan ya. Hanya cuplikan dari video lengkap saya ya, yang di YouTube. Itu saya potong-potong, saya masukkan ke TikTok ya, juga Instagram. Kalau yang di snack itu bukan saya ya. Kemudian saran saya nonton yang lengkap di YouTube supaya kalian paham ceritanya yang tadi saya bahas buahnya itu. Jadi nggak sepotong-sepotong. Oke, untuk ya ini general ya, belum tentu bisa resonate ya. Kalau kalian ingin pembacaan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, private ya, dengan video call ya, berbayar semuanya, 100.000 per 20 menit ya. Nanti caranya di akhir akan saya bacakan ya. Nanti ganggu bacaannya ya, mending ini kita baca dulu. Oke, lanjut. Kalau memang sudah seperti ini ya, apakah dia tidak ada sedikit pun perasaan untuk memperjuangkan ya, memperjuangkan. Tapi kenapa ya dia itu kok kayak nggak punya keinginan, nggak ada effort. Kenapa ya? Karena di sini tiba-tiba berubah begitu saja ya. Kemudian tidak lagi berjuang ya, tidak lagi ada effort yang intens ya, ada intensitasnya sudah berubah juga. Emang apa sih sebenarnya yang menyebabkan? Emang sih beberapa ada yang seperti ini, ada perubahan. Cuman di sini salah satu perubahannya memang ini, mungkin ada third party ya. Tapi yang selebihnya di sini nggak ada ya. Coba kita lihat lebih dalam. Kita ambil 3 aja. Kita ambil 3 ya. 3 untuk melihat nanti kartuku nih. Apa sih yang menyebabkan perubahan dia? Ya, ambil 3 aja. Apa yang menyebabkan perubahan dia? Sehingga tidak lagi memperjuangkan, tidak lagi ingin menepati janji, tidak lagi membuat effort yang positif kepada kalian. Apa sih yang menyebabkan perubahannya? Kita lihat ya. Apa yang menyebabkan dia berubah? Oke. 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 Dia memang cari-cari ya. Cari-cari aja. Destiny, takdir. Sekali lagi ini memang seperti yang saya bilang. Kita tidak bisa memegang hati seseorang, membuatnya tetap konsisten kepada kita. Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Sehingga kalian tidak sepatutnya untuk bersandar sepenuhnya ya kepada seseorang, menggantungkan harapan yang begitu besar. Harapannya harusnya sama Tuhan. Dan siapapun yang diberikan Tuhan kepada hidup kita, takdir, ini harusnya kita terima dan kita jalani dengan ikhlas. Ya, tapi sandarnya tetap kepada Tuhan. Ya, percaya boleh kepada seseorang, percaya saja. Tapi sepenuhnya untuk bersandar. Ya, maka dari itu yang seperti di awal tadi saya bilang, ada hubungan-hubungan yang sifatnya halus, sudah terlanjur harapannya ya, harapannya terlalu besar. Sementara orang ini apa yang membuat dia berubah? Orang ini dalam hubungannya frustrated in a relationship ya. Ada dalam hubungan ini ada banyak kesulitan, kesedihan, ada perasaan-perasaan gagal dalam hubungan dan sangat berduka cita ya di sini ya. Mungkin kehilangan kehilangan harga diri, juga bisa kehilangan apapun lah, atau kehilangan prestis ya, atau kehilangan kepercayaan juga bisa membuat dia sedih ya. Apalagi di sini ya, frustasi dalam hubungan ini. Ada juga jealousy ya, kecemburuan, bisa juga persepsi sendiri yang aneh-aneh. Sehingga dia sendiri akhirnya ada pencarian, mencari-cari untuk apa? Mencari apa? Mencari kebahagiaan sendiri. Ya. Kenapa sih dia gitu? Harusnya kan dia ngomong. Kalau dia punya atau seneng sama orang lain, harusnya bicara iku lak karepmu rek. Itu kan keinginan kalian ya. Dan jangan dipikir ya, setiap orang itu
Sama seperti diri kita, bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan lugas, dengan lisan ya. Ada banyak orang yang tidak bisa menyampaikan. Contoh, kamu masih sayang sama aku? Pasti bilangnya, gitu ya. Nah, karena sudah itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalau anu itu skakmat gitu loh. Mau dijawab apa? Nanti serba salah. Padahal isi hatinya banyak yang mau diungkapkan. Ada orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan. Jadi jangan paksakan seseorang untuk menyampaikan, kamu masih cinta nggak sih sama aku? Kalau kamu masih cinta, perjuangkan. Kalau kamu nggak cinta, kamu ada orang lain. Ya kamu harusnya ngomong. Nggak semudah itu Ferguson, ngono loh. Ya, bahwa jangan berharap seseorang kalian menunggu ya lisan atau ungkapan seseorang ya untuk mengambil langkah gitu loh. Nah dia tak tanya, tetap diam aja itu ya. Seseorang berhak untuk bicara atau tidak ya, mengungkapkan atau tidak sekalipun itu ditanya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu apa ya, memang sulit untuk dijawab. Lebih sulit daripada itu ujian akhir semester. Seperti itu teman-teman ya, atau lebih sulit daripada tes calon CPNS gitu loh. Gak mudah untuk, jadi jangan terlalu berharap orang kalau ditanya, kamu jadi gak sih menikahi aku? Dia akan sulit menjawab dong gitu loh. Apa sih sulitnya Bunda? Nah sekali lagi, setiap orang itu gak sama sayang ya. Nggak sama. Jadi kalau kalian tetap mempertahankan, menginginkan, bersikeras untuk menginginkan dari lisan dia, dari ucapan dia, termasuk kata maaf, semua ini kita disakiti. Saya hanya ingin dia meminta maaf. Gayo pozere. Buat apa coba? Kepuasan. Berarti kalian mengedepankan ego, ya, ego. Ego itu bukan egois ya, tapi keinginan yang seakan-akan harus keturutan gitu loh. Harus diturutin sama orang lain gitu. Kenapa sih dia tidak memberikan jawaban? Kenapa sih dia tidak minta maaf? Yang sifatnya itu bukan lebih kepada sikap, tapi lebih kepada dari lisan. Ya, dari lisannya. Karena kamu dulu janji loh, lisan lagi yang dipercaya. Jangan percaya, jangan terlalu berpegang erat kepada lisan-lisan manusia. Ya. Seperti itu teman-teman. Lihat saja tindakannya. Dia berjuang gak sama kalian? Gak usah ditanyakan, kamu selingkuh apa enggak sih gitu ya. Padahal dia ya setiap hari ngasih kabar. Itu namanya golek perkara, cari perkara. Begitu juga dengan seperti ini. Akhirnya kalian gak bisa melangkah gitu loh. Gak bisa mengambil sikap. Tidak bisa menentukan keputusan ya. Karena itu nunggu-nunggu yang gitu-gitu itu loh. Kenapa kalian harus menunggu-nunggu hal yang seperti itu? Di sini orang ini ya, apa yang membuat dia bertransformasi? Ya mungkin dia nggak bilang memang, tapi dia mencari kegembiraan. Ya, tidak semua bisa diungkapkan teman-teman dengan kata-kata. Ya kalau saya doyan ngomong. Ya. Tapi saya ngomong dapat duit ya. Alhamdulillah ya, semoga barokah. Tunggak norek. Doakan teman-teman ya, semoga barokah juga, barokah untuk yang nonton ya. Dibukakan pintu hati, pikiran ya, untuk menerima hal-hal yang positif. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi itu yang membuat dia berubah. Ingin senang dan sama hubungan ini sudah gak nyaman memang ya. Oke, dia cari kebahagiaan yang lain. Oke, kita lihat ya. Langsung pesannya aja. Kenapa dia nggak nyaman ya? Kenapa dia nggak nyaman? Kenapa dia nggak nyaman? Kenapa dia nggak nyaman dalam hubungan ini? Apa yang menyebabkan nggak nyaman? Ini belum tentu resonate untuk semua. Sekali lagi, nanti opo diwocok, dikomentarinya gini. Enggak, dia nggak gitu. Enggak, saya nggak gini. Ambuh lah rek. Ambuh wis. Dianalisa sendiri teman-teman, pakai intuisinya ya, jangan ditelan mentah-mentah. Nah itu biasa disuap, jadi yang disuguhkan ditelan, tidak diolah
baik enggak untuk kita. Seperti itu loh, Rek. Makanya yang nonton saya harap hari demi hari semakin sering kalian nonton, semakin terbuka pikirannya ya. Amin. Begitu pula saya juga bukan orang baik. Oke. Embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Embrace your emotion. Mungkin kalian sering emosi sama orang ini. Itu yang membuat dia nggak nyaman. Ya, allow your feeling to surface and be accepted. Ya, jadi seakan-akan dia tidak dihargai atau tidak diterima. Ya, emosi, sering emosi. Ya, pengendalian emosi. Mungkin kalian kurang bisa mengendalikan emosi. Mungkin ya. Jadi kalau enggak, ya berarti bukan bacaan untuk kalian. Ngono ae lho. Kok repot, ya. Oke. Di sini romance, lavish, the one you love with personal attention and affection. Kan? Di sini mungkin ada atensi yang kurang, ya. Jadi kurang romantis, ya, kurang romantis. Saya sudah romantis. Dianya tidak menanggapi. Ya, itulah. Kalau tidak dikomunikasikan tidak tahu. Yang sifatnya romantis itu belum tentu terus bersayang-sayang, ngalem-ngalem gitu. Belum tentu. Mungkin yang romantis itu ada. Kalau saya ya, yang romantis itu duit. Sayang, ini gaji bulan ini. Nah, itu romantis menurut saya. Enggak ya. Atau mungkin apalah yang sifatnya romantis. Mungkin guyonannya yang romantis. Jadi enggak konflik aja apa ya. Kenceng terus gitu loh energinya, nggak low. Saya lihat di sini seperti itu, banyak emosi-emosi, jealous, kecurigaan, kecemburuan, ya. Itu yang membuat nggak nyaman. Kemudian banyak kekangan, kungkungan. Take the chance on love. When we love, our life, our changes forever. Ya, jadi gini, rupanya di sini itu kasihnya yang kurang, banyak obsesinya. Kalau kasih itu banyak memberikan kenyamanan, ya. Banyak memberikan kelonggaran, kepercayaan. Ini yang mungkin dibilang tadi adalah apa yang membuat dia berubah, ketidaknyamanan. Kenapa nggak nyaman? Kenapa sering sedih? Sehingga dia mencari kenyamanan dan keriangan, joy di tempat yang lain seperti itu. Karena kurang romantis, hubungannya jadinya nggak romantis gitu loh. Banyak bukan nggak selalu konflik ya. Nggak sepemahaman gitu. Ini maksudnya ini maksudnya ini nggak nyambung ya. Mungkin cara penyampaiannya dengan emosi, tanggapannya juga emosi. Nah, seperti itu ya. Kemudian when we love, our life our changes love. Jadi kalau memang hubungan ini arahnya kalau hanya obsesi dan posesif ya, sifatnya obsesif dan posesif akan sulit ya. Akan nggak nyaman hubungannya satu sama lain. Bisa salah satu, bisa kedua-duanya jadi nggak nyaman. Yang sedianya tadi di awal itu stabil dan nyaman, akhirnya jadi nggak nyaman. Kecurigaan, ketidakpercayaan, apa ya, bengkerengan itu apa ya, kayak panas gitu loh suasananya, ya, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan itu adalah pesan semesta. Pesan semesta. Bentar. Pesan semesta. Oke. Untuk yang kalian masuk ke dalam cerita ini. Oke. Transformation occurs through acceptance. Ini ada yang merasa ini ya, tidak dihargai ya. What's as a current situation it will automatic transform. Kalau tidak ada penghargaan ya. Ya, jadi yaitu jadi berubah. Jadi kalau kalian mau tetap di hubungan ini, diharapkan kalian bisa menghargai. Entah menghargai usahanya ya. Ini bisa terbolak-balik ya. Sekali lagi tak elingno terus. Cek kupingi lama-lama belenger bosen ya. Nah, ini untuk yang baru baru tahu channel ini. Kalau yang sudah biasa saya mohon maaf, harap maklum lah untuk yang lain ya, yang baru saja gabung. Oke.
Jadi kalau kalian mau hubungannya tetap nyaman, ayo sama-sama berubah. Dengan apa? Saling menerima kelebihan dan kekurangan. Ya, jangan selalu dengan emosi. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understand of life and love. Ya, jadi ini masalahnya di hati kok. Nggak ada kalau masalah cinta atau masalah hati itu yang benar atau salah. Jadi jangan suka menyalah-nyalahkan. Dan juga jangan selalu merasa benar. Jangan membenarkan dalam hubungan, kamu salah soalnya begini. Aku benar soalnya begini. Benar salah terus ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau memang dalam hubungan itu toleransi ya teman-teman ya. Saling menerima kekurangan. Kalau memang nggak mau menerima kekurangannya, ganti orang gitu aja loh. Ya. Begitu juga dengan dia. Kalau dia sekiranya nggak bisa menerima kekurangan kalian dan tidak bisa ngayomi, membimbing, ya wis gak usah. Nggak mau sama-sama bertumbuh, ya nggak usah, ganti ya. Daripada stres. Membuang waktu ya. Waktu kita di dunia ini cuma sebentar. Cari hal yang lain ya. Cari orang lain lah seperti itu. Kalau saya sarankan seperti itu apa? Buang-buang waktu hanya untuk suker itu apa ya? Blunder di masalah-masalah ini nggak mentas-mentas gitu loh, nggak tuntas-tuntas, hanya berputar di situ. Karena apa? Satu sama lain itu saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengambil keputusan iya, enggak gitu. Selalu ragu-ragu. Yang satu nunggu jawabannya ini, satu nunggu perubahannya, satu kesuwen. Ya, kalau saya bilang kesuwen. Karena di sini every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi kalian harus memilih ya, apapun pilihan ya, apapun pilihannya itu sebenarnya membuat kalian itu jadi lebih pikirannya berkembang tentang makna hidup dan makna cinta. Oke, di sini criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Ya, kalau kalian mau tetap dalam hubungan ini ya, love and accept ya. Jadi mengasihi juga menerima satu sama lain kekurangan dan kelebihan ya, juga dalam hubungan ini. Itu akan menjadikan semuanya jadi berubah. Berubahnya apa? Ya menjadi lebih baik lah. Seperti itu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa ya. Jadi itu kembali lagi pilihan. Kalian mau bertahan tapi berjuang ya, atau nggak sama sekali, berjuang untuk yang lain saja gitu loh. Ya, oke. Terima kasih, saya kira itu saja bacaan kali ini. Untuk personal reading silakan chat, ketik daftar, chat WA ke Mbak Tia admin saya. Chat nomornya ada di bawah video ini ya, di deskripsinya. Silakan ketik daftar, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia. Apa yang diberikan di balasan dari Mbak Tia dibaca, silakan dibaca rulesnya, tata caranya, diisi formnya, kemudian setelah transfer baru diberikan jadwalnya. Oke, paham ya? Pembacaan saya semuanya berbayar, tidak melalui voice note, chat, meet up atau rekaman video, tapi langsung live video call dengan saya sesuai dengan jadwal yang diberikan Mbak Tia, nanti saya bacakan ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.